Kita kalau perhatikan di berbagai media barat dan media Zionis, maka kita tidak akan menemukan bahwa mereka adalah berperang melawan Islam dan kaum muslimin. Tapi mereka menggunakan narasi bahwa di dalam Palestina mereka berperang melawan Hamas. Marilah kita buka konferensi internasional Al-Quran sebagai lifestyle global ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran adalah kitab suci yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada manusia agar manusia memiliki kehidupan yang nyaman dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tentu semua kita harus mengikuti ajaran Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang di dalamnya berisi berbagai ajaran dalam semua lini kehidupan, baik berhubungan dengan hukum, akhlak, dan hal-hal lainnya yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Namun di antara berbagai dimensi yang ada, salah satu dimensi penting adalah bagaimana Al-Quran mengajarkan dan mengajak kita semua kepada persatuan. Di dalam ayat Al-Quran tidak hanya menyebutkan dan mengajak kita kepada persatuan dan hidup harmonis dan kerjasama, namun hampir semua ayat di dalam Al-Quran adalah memiliki dimensi yang mengajak kita untuk bersatu dan hidup bersama serta bekerja sama. Dan hari ini tentu adalah masa di mana kita lebih perlu kepada persatuan daripada masa-masa sebelumnya, karena kita saksikan musuh-musuh Islam dan kaum muslimin berusaha untuk mencerai-beraikan kaum muslimin dalam berbagai kelompok sehingga melemah kekuatan Islam dan kaum muslimin. Karena itulah Zionisme Israel selalu berusaha, dan mereka yang bersamanya adalah selalu berusaha untuk mencari berbagai faktor yang dapat memecah belah kaum muslimin dengan berbagai alasan sehingga melemahlah kekuatan kaum muslimin. Kita kalau perhatikan di berbagai media barat dan media Zionis, maka kita tidak akan menemukan bahwa mereka adalah berperang melawan Islam dan kaum muslimin. Tapi mereka menggunakan narasi bahwa di dalam Palestina mereka berperang melawan Hamas, dan di saat menyerang Lebanon mereka mengatakan kita berperang dengan Hizbullah. Ini adalah upaya mereka untuk mengkotak-kotakkan kaum muslimin sehingga mereka terasa lebih lemah dan lebih kecil. Di dalam semua agama, baik agama samawi atau non-samawi, pastilah ada berbagai kelompok dan pandangan serta mazhab di dalamnya. Tetapi kita tidak pernah mendengar misalnya berbagai nama dari kelompok-kelompok di agama Kristen misalnya. Tetapi yang selalu digembar-gemborkan adalah perpecahan atau nama-nama kelompok yang ada di dalam Islam, baik itu Ahlu Sunnah, Syiah, Mazhab, Syafi'i atau yang lainnya. Kenapa itu terjadi? Karena itu memang dirancang sebagai sebuah strategi dalam kamar-kamar pikir mereka, para Zionis, think tank mereka, untuk kemudian melemahkan kaum muslimin. Ayat yang tadi dibacakan oleh qari kita adalah sangat jelas menunjukkan kewajiban kita, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berpegang teguh dalam tali yang sama, tali Allah, dan tidak bercerai-berai. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala
menyuruh kita untuk berada dalam sebuah barisan, ka'annahum fi saffin ka'annahum bunyanun marsus, berada dalam sebuah saf, berada dalam sebuah barisan sebagai sebuah benteng yang kuat. Dan perintah ini di hari-hari kita saat ini adalah lebih untuk kita lakukan dan kita amalkan daripada masa-masa sebelumnya. Hari ini kita berkewajiban untuk mengamalkan perintah Al-Quran, bersatu dalam sebuah kekuatan sehingga kita mampu untuk melawan segala jenis kejahatan internasional, khususnya Zionisme Israel, sehingga kita mampu untuk memerdekakan Palestina dan membantu juga berbagai negara seperti Lebanon dan Yaman dalam rangka melawan musuh bersama, yaitu Zionisme Israel. Kita semua harus sadar bahwa hari ini siapapun yang mengangkat isu-isu perpecahan yang memecah belah kaum muslimin dengan berbagai alasan, dengan berbagai latar belakang, dengan atas nama mazhab atau yang lainnya, ketahuilah bahwa itu adalah sumbangsih kita, kontribusi kita kepada Zionisme Israel untuk mereka merealisasikan tujuan-tujuannya. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertugas di sebuah negeri seperti Indonesia dengan dua alasan. Karena Indonesia adalah negara yang selalu berada di bawah naungan Al-Quran untuk bersama-sama menyusun kekuatan, dan juga yang kedua bersama dengan negara Islam lainnya berusaha untuk memenangkan kaum muslimin khususnya di Palestina atas musuh-musuhnya Zionisme Israel. Dalam hemat kami, pertemuan, konferensi, seminar seperti ini di hari-hari ini adalah perlu untuk diperbanyak, diadakan di berbagai tempat. Karena itu saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah memberikan kontribusinya dalam rangka menyelenggarakan acara ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan apa yang dibincangkan dalam konferensi ini adalah hal yang bermanfaat untuk semua kaum muslimin dimanapun mereka berada.